Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati dari tim penilai visitasi desa dari Pusat RI, yaitu beliau Ibu Rosvita Biji Kauli dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Bapak Karel dari Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI, yang saya hormati Ibu Sukarni Lestari dari Ketua Tim Humas Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Bapak Asrofi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang saya hormati, dari tim kabupaten beliau Bapak Dedi Cahyanto Askom dari Diskominfo Kabupaten Grobogan, dan Bapak Dwi Santoso SR dari Dikmas Kabupaten Grobogan. Dari Kecamatan Gedong yang terhormat Bapak Wahyu Mardianto AMD Delegasi Pemerintahan Kecamatan Gedong, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang saya hormati, mitra kerja desa yaitu ketua dan anggota BPD sedesa Jatilor, tak terlupa beliau Bapak Babin Kamtipmas Babinsa wilayah desa Jatilor yang saya hormati, hadirin semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini kami akan membawakan beberapa susunan acara yang akan berlangsung pada acara visitasi desa dalam rangka apresiasi keterbukaan informasi publik desa di tahun 2023 30 Oktober 2023. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah mengikuti acara yang kedua. Adapun acara yang ketiga yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Desa. Kemudian acara yang keempat yaitu sambutan Komisioner Komisi Informasi Pusat yang nantinya akan disampaikan beliau Ibu Rosvita Biji Kauli. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali pada acara pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dimohon untuk berdiri.
Adapun acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Kepala Desa yang terhormat Bapak Purwati, Wati dan teman kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada beliau Ibu Rospita PC Pauli dari Komisi Informasi RI yang sangat kami hormati, kepada Bapak Karil dari Tenaga Ahli Komisi Informasi RI juga yang kami hormati, kepada Ibu Sukarni Lestari dari Ketua Tim Humas Komisi Informasi Pusat RI yang kami hormati, kepada Bapak Asrofi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, kepada Bapak Dedi Cahyanto Eskom dari Diskom Minpo Kabupaten Grobogan yang kami hormati, kepada Bapak Dewi Santoso yang mewakili dari Dipermasdes yang kami hormati, kepada Bapak Wahyu Hardianto AMD dari Kasih Pemerintahan yang mewakili dari Bapak Camat yang kami hormati, dari segenap perangkat desa Jatilor semuanya yang kami banggakan, tidak ketinggalan dari mitra kerja Babin Kadipmas, Babinsa yang kami banggakan, dan juga tidak ketinggalan juga dari rekan mitra kerja desa dari BPD, dari unsur ketua, pengurus dan anggotanya semuanya yang kami hormati. Sebelum kami membuka acara pada pagi menginjak siang ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bermuajah, bersilaturahim dalam rangka visitasi desa, adanya dalam rangka apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku pemerintah desa Jatilor Kabupaten Grobogan, yang pertama kali kami mengucapkan selamat datang dari tim penilai dari pusat maupun dari provinsi maupun dari kabupaten, yang mana pada hari ini kami selaku pemerintah desa juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Semoga dari kehadiran tim penilai ini bisa bermanfaat bagi Pemdes Desa Jatilor untuk melaju adanya prestasi keterbukaan informasi publik ini, yang mana nanti agar bisa bermanfaat bagi warga masyarakat di Desa Jatilor dan umumnya pada Kabupaten Grobogan, yang mana ini untuk perwakilan Grobogan juga di Jatilor. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa Jatilor sudah berintegritas desa anti korupsi satu-satunya di perwakilan Grobogan, yang ini sudah bisa diakui untuk provinsi nomor 1 dengan nilai 96,7 kalau tidak salah. Dan adanya keterbukaan informasi ini
semoga menambah wawasan kami selaku pelayan masyarakat untuk kedepannya semakin tambah pengetahuan, dan kita untuk mendorong dari Pemdes Desa Jatilor ini ke tujuan, karena Desa Jatilor adalah satu-satunya wujud desa percontohan di Kabupaten Grobogan. Selanjutnya untuk penilaian dari tim penilai dari pusat ini, kami nyatakan bahwa waktu jam pukul 10.15 ini kami nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Kepala Desa Jatilor. Adapun acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang akan disampaikan beliau Ibu Rospita Visi Kauli. Terima kasih. Saya buka dengan sebuah pantun. Minta cakupnya ya Bapak Ibu ya. Dari Semarang ke Grobogan, mampir Desa Jatilor yang luar biasa. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin para undangan. Salam terang informasi publik desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, ya, kepada Tuhan yang sudah memberikan kita berkat dan rahmat, karena pada pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan visitasi desa, pelaksanaan apresiasi keterbukaan informasi publik tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Asrofi dari Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah yang sudah berkenan hadir membersamai. Kemudian ada Bapak Ahmad Haryono, SH, Kepala Dispermendes Kabupaten Grobogan. Kemudian Bapak Dedi Cahyanto, Eskom, Kabid Sistem Informasi Layanan E-Government dan Statistik Diskominfo Kabupaten Grobogan. Bapak Herman Kusdaryanto, SIP, MSI, Kabid Pemerintah Desa Dispermandes Kabupaten Grobogan. Kemudian Bapak Purwadi, Kepala Desa Jatilor, ya. Bapak Ibu dari jajaran perangkat desa Jatilor dan dari Babinsa, tim visitasi Sekretariat Komisi Informasi Pusat yang saya banggakan beserta seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya kepada semua yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya atas nama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Desa Jatilor yang telah menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan apresiasi keterbukaan informasi publik desa diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komisi Informasi Provinsi, dan seluruh stakeholder terkait. Bapak Ibu yang saya hormati, apresiasi keterbukaan informasi publik desa 2023 sesungguhnya dilaksanakan untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada seluruh desa-desa di Indonesia. Ada 6 tujuan pelaksanaan ini adalah yang pertama, mendorong terpenuhinya hak asasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi desa, hak akses masyarakat atas informasi dijamin penuh. Kemudian yang kedua, mendorong tersedianya informasi publik desa yang sesuai dengan standar layanan informasi publik desa
yaitu informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Jadi masyarakat harus bisa mendapatkan informasi yang benar dari pemerintah desa sebagai badan publik. Kemudian yang ketiga, mendorong agar terjadinya transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan informasi publik desa. Jadi seperti yang kita tahu bersama, Bapak Ibu, di seluruh Indonesia sudah banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum karena tidak transparan dalam pengelolaan informasinya. Gitu. Jadi untuk itu sekali lagi apresiasi sekali buat pemerintah desa Jatilor. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kades, komitmennya terhadap transparansi informasi sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat seluruh perangkat desa Jatilor. Kemudian tujuan yang keempat adalah mendorong pengelolaan desa untuk mewujudkan good governance. Jadi pemerintahan yang terbuka, yang memudahkan masyarakat untuk mengakses akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, sehingga bisa terwujud good governance. Yang kelima adalah menghindarkan desa dari budaya tertutup, dan yang keenam menjadi referensi dalam proses pengambilan kebijakan publik bagi perangkat desa. Bapak Ibu yang saya banggakan, tahun ini adalah tahun ketiga Komisi Informasi Pusat melakukan kegiatan apresiasi desa untuk memperoleh gambaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan baik secara teknis ya maupun dalam metode pelaksananya. Untuk itu masukan dari Bapak Ibu untuk perbaikan ke depan tentu menjadi penting buat kami dari Komisi Informasi. Apresiasi desa pada tahun ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah rekomendasi kepesertaan desa dari Komisi Informasi Provinsi berdasarkan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian yang kedua tahapannya adalah pengisian kuesioner oleh pemerintah desa, di mana pengisian kuesioner ini nilainya adalah 60%. Yang ketiga adalah pelaksanaan visitasi pada hari ini, nilainya 40%. Sehingga dalam pelaksanaan visitasi hari ini kami akan mendalami apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam proses menuju desa yang terbuka gitu. Dan yang terakhir adalah nantinya akan dilaksanakan pemberian apresiasi desa bagi 10 desa terbaik, di mana akan diklasterkan dalam 3 klaster, yaitu untuk Indonesia bagian barat kami mengambil 4 desa terbaik, kemudian bagian tengah 4 desa terbaik, dan Indonesia bagian timur 2 desa yang terbaik gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun ini apresiasi desa diikuti oleh 116 desa dari 26 provinsi, di mana terhadap 116 desa tersebut akan dilakukan penilaian verifikasi oleh Komisi Informasi dan telah menghasilkan beberapa 14 desa terbaik dengan nilai tertinggi. Nah, 14 desa ini di Jawa Tengah sendiri ada 3 desa dengan nilai yang sama-sama di poin yang maksimal, sehingga terhadap 3 desa ini kami harus memilih salah satu pada saat visitasi nanti, apa yang menjadi keunggulan dari desa A, desa B atau desa C. Nanti akan diambil satu untuk yang disondingkan atau ditandingkan dengan desa lain di wilayah Indonesia bagian barat gitu. Adapun nominasi nama-nama desa yang masuk tahap visitasi apresiasi keterbukaan informasi publik desa terbagi pada metode zonasi, yaitu Indonesia Barat terdiri dari 8 desa, Indonesia Tengah 4 desa, Indonesia Timur 2 desa, dan dilakukan pendalamannya pada saat visitasi desa. Pada kesempatan visitasi di kantor desa hari ini, kami akan meminta kepala desa untuk mempresentasikan mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Apakah kerja-kerja keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Jatilor sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Setelah itu, tim penilai akan melakukan cross-check terhadap ketersediaan informasi pada setiap variabel penilaian, antara lain mengenai daftar informasi publik apakah sudah ada dan tersedia dan sudah diupdate ya, sudah yang tahun terbaru. Kemudian pendokumentasian informasi, deks layanan informasi publik, sistem informasi publik, kearifan lokal dalam pelayanan informasi dan penyampaian informasi,
serta akurasi dari pelayanan informasi publik. Demikian kiranya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait pelaksanaan apresiasi desa pada hari ini. Semoga pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan banyak masukan, manfaat, peningkatan pengetahuan, pencerahan, dan pemahaman bagi pemerintah desa dalam upaya memaksimalkan sistem pengelolaan dan layanan informasi yang mudah, murah, dan cepat bagi masyarakat desa. Akhir kata, atas nama Komisi Informasi Pusat, dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan jika dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Salam keterbukaan informasi publik desa. Waalaikumsalam. Adapun acara yang terakhir yaitu duka di acara pembukaan visitasi desa, kepada yang hormat Bapak Supardi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menundukkan hati, memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada acara pagi siang hari ini dapat berjalan tanpa ada halangan suatu apapun dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Untuk itu doa saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kafi'u mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmah dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan visitasi desa dalam rangka apresiasi keterbukaan informasi publik desa tahun 2023 di Desa Jatimur. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami hari ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa keberkahan, rahmah, taufik dan hidayah-Mu buat kami semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik dan ketekunan, sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Kuasa, limpahkanlah kepada kami yang hadir pada hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara hari ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kaki kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz yang ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacanya doa, maka di acara pembukaan visitasi desa akan berakhir. Tapi sebelum kita tutup, kalau tadi di awal Bu Rospita di awal sambutannya menyampaikan pantun untuk Desa Jatilor, begitu pula kami dari Desa Jatilor juga ada pantun untuk Ibu Rospita. Tadi siang ini panasnya luar biasa, besok pagi pergi ke Semarang. Selamat datang untuk Ibu Rospita. Selamat menilai, semoga Jatilor bisa menang. Masih ada satu Bu yang terakhir, yaitu Pak Suparman, mantannya Ibu Sunarsih. Cukup sekian dan terima kasih. Demikian untuk acara pembukaan visitasi desa. Maka pada acara yang terakhir yaitu penutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan untuk acara selanjutnya kita serahkan sepenuhnya dari tim Ibu Rospita untuk melakukan penilaian dari kami Desa Jatilor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang tim penilai apresiasi keterbukaan informasi publik di Desa Jatilor, Kecamatan Gedong, Kabupaten Grobogan. Kami selaku pemerintah Desa Jatilor mau menyampaikan suatu pemaparan secara singkat, nanti secara detail biar disampaikan oleh Bapak Sekdes, karena semua itu sudah ada di situ, juga ada dokumennya di situ, nanti bisa dikoreksi bersama. Kami mau menyampaikan adanya implementasi keterbukaan informasi publik pemerintah Desa Jatilor mewujudkan desa informatif, inovatif, transparan, dan akuntabel. Terima kasih Pak Hades yang sudah menyampaikan secara garis besar apa yang sudah kita laksanakan. Mungkin perlu kami pertegas Ibu terkait apa yang sudah kami sampaikan atau kami lakukan. Jadi sebelum adanya Perki nomor 1 tahun 2018, sebenarnya kami sudah berdiri PPID, yaitu sejak tahun 2012. Pada saat itu kita sudah menyusun Perkades tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi. Selanjutnya Perkades tersebut kita perkuat di tahun 2013. Kami menyusun namanya Perdes Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jadi di situ nanti banyak ada atau bisa dibuka di website kami juga sudah kita sediakan. Ini itu tadi, makanya di depan tadi Pak Kades menyampaikan terkait dengan rekap permohonan. Jadi ini kami sebutkan bahwa sejak 2012 kami berdiri PPID, itu permohonan informasi tiap tahun pasti ada. 2012 ada 13, menurut di 2015-16 itu masing-masing satu. Dan meningkat lagi setelah kita punya Perdes KIP nomor 8 tahun 2019, tahun 2020 ini ada 15 pemohon, di 2021 ada 17, di 2022 ada 18. Per hari ini sampai tanggal ini sudah ada 15 permohonan informasi, dan ini semuanya sudah kita layani sesuai SOP-nya, sesuai dengan Perki. Dan tadi disebutkan bahwa pelayanan informasi, permohonan informasi itu ada 10 hari ditambah 7 hari, dan ini merupakan inovasi kami di tahun sebelumnya sebenarnya, cuma belum kita upgrade. Ini kita memiliki namanya inovasi semilir. Semilir ini adalah akronim Ibu, kepanjangan dari sehari permohonan informasi langsung informasi ini saya kirim. Jadi ini kita singkat menjadi semilir. Permohonan informasi yang ada di kami itu ada
manual yang langsung datang ke kantor desa, ataupun juga lewat website, ya, karena di menu website juga kita sediakan menu permohonan informasi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa kita lihat di permohonan informasi online ini, ketika kita klik di sini, pengunjung website bisa langsung mengajukan permohonan informasi. Jadi kita buat secara Bitly, ya, atau Google Form. Jadi secara otomatis setiap warga negara ketika ingin minta informasi apapun kepada kami di pemerintah desa terkait dengan layanan informasi yang kita kuasai, langsung segera kita sampaikan. Dan tadi komitmen kami di BPID Desa bahwa semilir sehari informasi, permohonan informasi sehari itu juga kita kirim, dengan catatan bahwa informasi itu tidak masuk dalam informasi yang dikecualikan, begitu. Selanjutnya yang bisa kami sampaikan, selain manual, kami tadi disampaikan juga ada inovasi yang kita, ada 2 aplikasi Ibu, karena tadi sempat ngobrol Ibu, karena masyarakat kita itu banyak masyarakat yang urban, yang ada di luar negeri, sehingga informasi ini sangat penting bagi mereka yang di sana untuk mengetahui perkembangan desa di setiap hari. Maka kami ada 2 aplikasi yang berbasis Android. Yang pertama adalah Si Cantik Jelita, itu mungkin viewernya pun 4 atau 5,0 sekarang, Bapak. Itu singkatan dari Sistem Informasi Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Jendela Informasi Terintegrasi. Ini kita cetuskan tahun 2022 karena pada saat itu kebetulan juga pas COVID. Jadi untuk melayani warga, jadi warga nggak usah ke kantor, tetapi langsung lewat aplikasi ini oleh admin kami dibuatkan surat pengantar. Nah, nanti siang bisa diambil, begitu. Ya, karena masyarakat kita kan petani Bapak Ibu. Jadi eman-eman misalkan sehari tidak kerja hanya ngurus surat keterangan, itu kan kasihan kan begitu. Akhirnya kita cetuskan aplikasi ini. Jadi nanti setelah kalau bahasa sini itu lautan gitu. Setelah lautan jam 12 pulang dari sawah mampir ke kantor ambil suratnya sudah jadi. Jadi itu. Nah, yang kedua di tahun ini kita mencoba untuk membuat aplikasi lagi, yaitu PPID Desa Jatilor yang berbasis Android. Jadi di sini sebenarnya sama tampilan dengan website, hanya kita tambah ada beberapa termasuk permohonan informasi, permohonan keberatan, dan juga cek permohonan. Makanya tadi kenapa semilir bisa langsung sehari bisa. Kami di BPID hanya cukup lewat cek permohonan. Di menu ini kita cek. Ketika ada permohonan yang masuk, secara otomatis sudah masuk dan bisa langsung kita tindak lanjuti. Maka ini pun bersifat terbuka, siapapun bisa melihat informasi atau permohonan informasi saya itu sudah disetujui atau belum. Di sini secara otomatis sudah nampak. Jadi ketika ada warga atau siapapun yang WNI, karena memang syaratnya adalah setiap orang atau badan atau lembaga yang minta informasi wajib kita berikan. Nah, maka di sini kita langsung seketika kita tahu bahwa ada permohonan informasi. Jadi kami langsung bisa kita respon. Apakah kita cek, mintanya rata-rata Bapak Ibu yang tadi 12, ada yang 15, ada 20, rata-rata itu mereka meminta contoh perdes, contoh SK, contoh kebijakan-kebijakan desa. Alhamdulillah tidak ada yang masalah. Dan alhamdulillah juga sampai dari 2012 sampai saat ini 11 tahun berjalan tidak ada sengketa informasi. Tepuk tangan buat Jatilor. Nah, dari permohonan informasi Bapak Ibu bisa kami sampaikan bermacam-macam. Ada yang dari warga lokal, ada yang dari dalam kabupaten, ada yang dalam provinsi, bahkan ada yang dari luar
provinsi. Jadi karena di Undang-Undang 14 itu sifatnya adalah umum, setiap warga negara, maka tetap harus kita layani. Selanjutnya Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan inovasi, bahwa di website kami di Desa Jatilor kita peduli dengan disabilitas. Jadi di sini ada pembaca layar atau screen reader. Jadi ketika kita tampilkan di menu website, kursor kita cantumkan ke link, di situ langsung muncul suara. Jadi ini reader, screen reader atau pembaca layar. Selain itu di menu aksesibilitas disabilitas kita sediakan juga menu aksesibilitas. Jadi bisa kita sampaikan juga terkait dengan yang ada di website, bahwa menu aksesibilitas untuk layanan disabilitas. Jadi ini website kami dan jadi monitoring dan evaluasi kegiatan dana desa tahap 2 dan persiapan pelaksanaan kegiatannya. Jadi di situ ketika tambahan dana desa tahun 2020 kita cantumkan di sini pasti akan ada suara yang muncul. Nah, yang kedua tadi terkait dengan akses menu disability. Di sini adalah untuk aksesibilitas. Ini ada warna kontras, ada juga mungkin ini highlight, atau memperbesar tulisan juga kita sediakan menunya Bapak Ibu, termasuk text spacing. Jadi ini kita melihat website. Jadi ini dan aduan masyarakat itu data tindak lanjut prosesnya Bapak Bu Kadis kami insya Allah sudah siap. Begitu itu koordinasi kami Bu. Tadi kalau permohonan informasi komplit sekali ya, dan mengajukan permohonan informasi itu bisa di tracking nggak ya? Bisa di tracking nggak? Jadi misalnya orang mengajukan permohonan, masyarakat misalnya mengajukan permohonan informasi, Ya. kan prosesnya 10 hari kerja. Betul. Tapi dia bisa melihat misalnya hari kedua ini bisa melihat prosesnya udah sampai di mana. Apakah sudah di Pak Kades, apakah sedang disiapkan atau apa? Itu bisa kayak kita pesan barang biasa, kan bisa di tracking ya, gitu. Bisa nggak ya? Ini Ibu, jadi ketika ini nanti di status. Ini yang berbentuk online ya, ketika menggunakan aplikasi ini. Jadi ketika misalkan ini nama si Saifuddin, ini mengajukan informasi, tanggal permohonannya, nanti statusnya ada belum diverifikasi atau proses begitu. Nah, kebetulan yang ini berubah sesuai dengan tahapannya ya. Nah, kita lakukan sesuai dengan itu. Nah, tadi insya Allah kami 24 jam Bu, sebatas itu 2 hari kerja langsung kami layani. Karena kerjaan sekdes hari ini kan hanya pegang HP, karena sudah dibagi habis ke alokasi. Jadi nyuwun sewu, saya nggak punya kerjaan ini, makanya saya hanya ngelola website, WA atau mungkin ini. Jadi langsung saya pantau terus. Oh ada informasi langsung kami verifikasi terus. Kalau tadi yang aplikasi yang ada lapor yang untuk pengaduan masyarakat ya, itu dibuat sendiri oleh desa ya. Nah, bagaimana pengamanan identitas terhadap pelapor itu? Jadi kemarin sekaligus ini cerita, tanggal 25 September 2023 kemarin kami baru pertama kali mengadakan musdes terkait dengan pengecualian informasi publik. Nah, di dalam musdes tersebut kita sepakati dan kita mengacu pada Perki dan juga undang-undang bahwa setiap pemohon khususnya NIK wajib kita tutup. Tetapi untuk inisial ini yang mengadukan siapa di kami tetap ada, tetapi itu tidak kita bocorkan kepada masyarakat. Lebih-lebih terkait dengan data pribadi, gitu. Nah, begitu juga terkait dengan prosesnya, Bapak Ibu. Proses pengaduan masyarakat juga kami inventarisir. Ya tadi kami sampaikan kalau di warga ini biasanya lebih condong ke Bapak Ibu Kadis. Jadi lebih
lebih familiar mungkin, datang ke Pak Kadus pagi-pagi minta ngopi bareng, ngusulke jalannya rusak dan lain sebagainya, atau aduan tukaran karo wargane, ya rata-rata seperti itu. Jadi itu kami inventarisir, tetapi tidak kami sebarluaskan. Yang kami sebarluaskan ini di prosesnya Ibu, dan terkait dengan tindak lanjut pengaduan ini memang di sini kita sediakan bahwa terkait dengan bukti-bukti media yang sudah kita sampaikan. Jadi di sini media pengaduan informasi, terus buku-buku aduan ini kami cantumkan, termasuk standar prosedurnya. Ini juga sudah kita siapkan. Tetapi sekali lagi bahwa terkait dengan identitas si pelapor ini tetap kami hitamkan. Jadi kita tutup. Kalau di website dengan itu memang pasti dihitamkan karena ada pribadi ya. Jadi, Tapi pengamanan atau dari dari Pak Kades maupun Pak Sekdes terhadap perangkat desa yang menangani terhadap lapor biasanya kan bocor dari dalam ya. Kalau kebocoran itu suka dari dalam, walaupun kita tutup inisial, tapi mungkin ada like and dislike, lalu si A tuh yang melapor, si B tuh yang melapor, gitu, lalu bocor gitu. Itu gimana penanganan terkait dengan itu, Bapak Ibu, sebenarnya terkait dengan tim pengaduan, kita juga ada tim lagi, bukan TPD tetapi tim pengaduan, tim pengelola pengaduan desa. Jadi ini juga struktural kami di bawah perangkat desa. Betul bahwa pengaduan ini ada dua jenis, pengaduan yang sifatnya harus kita tindak lanjuti dan pengaduan yang sifatnya harus kita laporkan ke inspektorat. Misalkan contoh gratifikasi. Nah, ini yang tahu hanya Pak Sekdes sama yang pengelola pengaduan. Jawaban itu tidak boleh tahu. Tetap kita informasikan ke inspektorat karena yang menangani gratifikasi adalah inspektorat. Jadi ada gratifikasi, suap ini tetap kami tidak lanjuti juga. Dan juga terkait dengan pengaduan ini kami lakukan ada namanya rapat senenan atau biasa kita sebut coffee morning. Jadi ketika ada aduan dari masyarakat, Pak Kadis laporan di hari Senin itu. Jadi oh ini ada laporan ini ada laporan ini, dan ini kami bukan di sini. Jadi kami adakan rapat koordinasi namanya rapat senenan atau coffee morning yang dihadiri oleh pemerintah desa, Pak Kades, perangkat dan juga dari unsur BPD. Jadi biar semua tahu kalau ada masukan apa, ada aduan apa, biar ada dusta di antara kita. Gitu. Tetapi sekali lagi yang tadi sifatnya memang harus ditutup, skip, ya kita harus tutup rapat itu. Gitu. Pak, tadi saya lihat kan ada Bapak menyampaikan bahwa misalnya terkait pelaksanaan musyawarah desa, musyawarah usul itu nanti daftar hadirnya, BH-nya diverifikasi kemudian diupload di website ya? Siap, ya. Ini hal baru nih, karena tidak banyak, bahkan saya belum ketemu badan publik lain tingkat pusat saja yang melakukan ini, gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa sih Pak pengen terbuka gitu? Karena begini, justru kadang-kadang desa ini kita temukan sangat tertutup. Begitu masyarakatnya melek informasi, ini berlaku untuk umumnya. Ketika masyarakat melek informasi ini kan usil nih kadang-kadang ya, apalagi LSM, banyak yang mencari tahu. LSM dalam tanda kutip kan banyak yang abal-abal mencari celah untuk bisa mendapatkan sesuatu keuntungan. Ini kan kalau terbuka kayak gini nih makin membuka peluang orang makin memanfaatkan ada yang punya ide jelek ya, memanfaatkannya apa nih yang bisa kita cari. Nah, kenapa sih Pak mau transparan ini? Apa yang menjadi motivasi? Jadi motivasinya tadi, karena tadi sebenarnya ini yang kita balik tuh. Kenapa jauh-jauh LSM banyak mencari-cari orang yang mungkin tidak punya kepentingan langsung mencari-cari? Justru ini yang menjadi beban kami. Ketika saya buka, apa yang akan kau cari, ya begitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah untuk antisipasi kita kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat. Kenapa Musdus termasuk daftar hadir
dan juga usulannya apapun itu kita tulis dengan tulisan tangan yang nanti bisa dilihat di web, ini adalah suatu nilai plus bagi kami. Nah, usul itu tetap prosedural, tetap harus mengikuti seperti ini. Ini dulu usulnya si A, itu seperti ini. Maka ketika seperti ini, tidak lanjutnya benar nggak usulannya jenengan ini? Itu di APBDes masuk, betul nggak? Jadi harus ada konsistensinya. Jadi di Musdus itu si A usul misalkan bangun beton jalan RT 1 RW 7. Nanti di Musrenbangdes itu muncul lagi tidak usulan itu. Dan nanti di APBDes-nya ketika pelaksanaannya betul nggak yang diusulkan di Musdes tadi, di Musdus tadi. Jadi ini harapan saya ada keterkaitan dan itu betul-betul jangan sampai dimanfaatkan oleh masyarakat begitu. Boleh usul tetapi prosedural kan gitu. Nah, usulnya jenengan itu ada nggak di situ? Kalau nggak ada ya jangan harap APBDes ada kan begitu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kenapa ada Musdus, ada Musdes, bahkan termasuk rapat anggaran pun Bu, APBDes yang sifatnya garis besar, tidak secara detail gitu. Jadi tetap kami sambutkan juga. Nah, di sini juga memang mungkin banyak yang mencibir Bu. Jujur, kami Pak Kades itu pasti ada plus minusnya, termasuk cibiran yang paling menyakitkan koyok suci-sucio kabeh dibuka. Nah, ini yang menjadi beban kami. Sebenarnya maksud kami bukan itu, ya, tapi kita ingin terbuka itu bahwa kita ingin transparan, termasuk di dalam rangka APBDes, termasuk rancangannya tadi kami sampaikan. Belum sampai jadi pun kita minta masyarakat untuk, kalau bahasa kerennya mungkin public hearing, ya, atau forum konsultasi publik, yang seperti itu. Kami di desa memanfaatkan acara-acara tadi sambang warga, masukan-masukan yang sudah masuk di Musrenbang, dan juga betul nggak yang Musrenbang itu di APBDes-nya masuk atau tidak gitu. Jadi konsistensi ini yang kita inginkan, dan masyarakat itu kita ajak belajar untuk berpikir secara normatif begitu. Jadi memang tidak seketika langsung bisa begitu. Nah, termasuk juga hak dan kewajibannya masing-masing. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Pak Sekdes ya. Tadi Bapak sudah menerangkan panjang lebar ya Pak ya. Di situ sudah, di websitenya itu sudah sekali kalau kami lihat. Dan aplikasi satu dengan yang lainnya itu dimasukkan di website juga ya Pak? Semuanya sudah di website juga? Iya. Di sini tadi Bapak ada sampaikan adanya perbaikan-perbaikan di desa-desa, ya kan? Ada perbaikan, mungkin perbaikan jalan atau perbaikan apapun lah gitu ya. Dan terus di desa ini juga mendapatkan dana ya Pak ya? Iya. Kami belum melihat adanya laporan, kan ini harus transparan juga ya, laporan untuk anggaran atau belanja desa yang memang diberikan dari pusat dan dikeluarkan untuk pembangunan desa. Dan ini adanya di mana Pak? Pelaporan istilah realisasi keuangannya lah atau anggarannya itu Pak. Terkait dengan kegiatan ini kami masuk di sini Bu, di keuangan desa. Ini dana desa, ini APD, ini bagi hasil pajak, ini program kegiatannya, dan ini laporan realisasinya, termasuk rencana umum pengadaan. Ini juga kami sampaikan. Itu setiap bulan? Ya, kalau ini sistemnya setiap tahun, setiap tahun. Ya. Karena terkait dengan laporan keuangan, ini kami tetap mengacu pada Perdes, dan apa yang kami tampilkan ini adalah berdasarkan tentang
terkait dengan perdes, terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Ini hanya per tahun untuk laporan ini. Per semester Bu, per semester, Ya, per semester, per 6 bulan. Termasuk mereka kegiatan yang dilaksanakan, mereka kegiatan yang tidak terlaksana, dan ini yang belum terlaksana ini kita update di sini. Bisa nggak contoh lihat, saya lihat laporan keuangan seperti apa? Terkait dengan ini yang laporan secara umum Ibu, atau yang secara per kegiatan? Ya, Yang per kegiatan ya. Kalau laporan keuangan itu Oh, kan ada iya, gini iya. Pak. Iya, iya. Umpama di situ desa ini kan ada anggaran berapa Oh, dan iya. program-program apa yang memang sudah dilakukan atau memang yang belum dilakukan. Iya, Dan iya. kalau yang sudah dilakukan pasti kan mengeluarkan anggaran. Betul. Ah, Iya. itu coba. Ini Ibu, jadi kita sampaikan seperti ini. Nah, ini LPG-nya, ini per kegiatan Bu. Nah, jadi ini di 2023 ini. Ya. Nah, ini kita laksanakan dana desa tahap 1 yaitu pada 22 Februari 2023 ini sudah kita laksanakan. Jadi itu ini laporan rinciannya. Ya. Masuk BOP-nya dan lain sebagainya di sini. Ya. Termasuk juga di sini kita masukkan juga dokumentasinya, terus SK-nya, tanda terima upahnya, begitu. Jadi kita masukkan juga. Ya, ini memang baru di tahun 2023 ini, Bu. Ya, baru karena di 2022 kita masih sanksi apakah ini nanti menyalahi aturan atau tidak. Karena kan kalau kita lihat bahwa laporan yang bisa di-share adalah yang sudah diperiksa atau sudah di ACC oleh badan pemeriksaan begitu. Nah makanya tetapi kami kemarin konsultasi dengan KPK bahwa tidak masalah, itu yang penting sudah dilaksanakan gitu. Iya. Termasuk tanda terima itu sudah kita sampaikan sudah. Iya. Berarti kalau yang Bapak lakukan seandainya ada di sebuah desa, jauh dari ini ya Pak. Terus teknik apa yang Bapak lakukan untuk memberikan laporan, kan meminta nih dari desa mana? Saya minta laporan keuangannya dari gitu kan. Itu apakah Bapak juga menyampaikan buka aja di website ini tidak tahu gimana? Dengan cara apa lagi selain dari? Ya, kalau terkait dengan keuangan memang tidak mungkin kita berbukas umum kita masukkan di sini kan, tidak mungkin ya. Ya. Tetapi kalau SPJ terkait dengan pelaksanaan ya tetap kita beri dalam, karena ada permohonan informasi tetap kita beri dalam software kan begitu. Tidak buka seperti ini, tidak. Kalau saya takutnya nanti ya itu tadi disalahgunakan Bu. Bisa dari website ini. Bisa juga. Ini sudah kita bagikan. Share linknya sudah bisa kita bagikan. Meskipun sebenarnya orang ketika pengen ini itu nggak usah minta informasi ke kami pun sudah kita sediakan. Artinya mereka membuka di website manapun, ketika membuka klik ini secara otomatis mereka bisa mendownload. Begitu. Jadi sudah pakai drive share. Nah, kemarin memang ada beberapa yang lupa kok harus meminta akses. Nah, karena itu terus akhirnya saya cek semuanya yang link dengan Google Drive langsung saya bagikan. Kecuali yang tadi yang informasi yang dikecualikan. Berarti paperless semuanya lah, software semuanya ya. Iya. Makanya semuanya gratis. Nah, permohonan informasi semuanya gratis. Iya. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, terkait website dan pemaparannya kami sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya punya banyak catatan plus ya. Ini nanti untuk dibandingkan dengan desa lain. Ada 22 catatan plus
mudah-mudahan di desa lain harapannya cuma 15 gitu ya. Kan tadi harapannya harus di gitu ya, bisa masuk ya. Jadi Semarang kan. ya, jadi kita berdoa aja mudah-mudahan desa lain cuma 15, 12 gitu ya. Untuk itu kami akan memberikan lebih lanjut terkait dokumen maupun sarana prasarana yang ada di desa, ya, supaya kami bisa melihat lagi ada nggak sih yang kurang dari desa Jatilalu gitu. Termasuk SAQ ini dari Komisi Informasi juga kami ya. loh. Jadi siapa tahu nanti ada desa yang pengen, wah ini ya, biar langsung masukkan di linknya. Oke, baik. Kita beramal tapi dengan cara ini, bro. Demi keterbukaan bersama. Baik Bapak Ibu semua, kami sudah selesai melakukan tanya jawab, kemudian memeriksa kelengkapan dokumen maupun sarana prasarana terkait layanan informasi publik. Kata orang yang namanya nilai plus yang ada nanti boleh disampaikan ke publik, tetapi nilai minus yang ada saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk perbaikan ke depannya. Hanya satu saja sebenarnya masukan saya ya, dari hasil kami melihat desa Jatilalu secara keseluruhan. Tadi kalau di website terkait akses disabilitas luar biasa, sudah sangat lengkap sekali, tetapi akses jalan untuk disabilitas harus disediakan. Ini tuh satu kekurangannya ya. Ya, sudah masuk ke Mas Remo ya. Ya.
Jadi tadi seperti saya sampaikan, catatan plusnya sangat banyak. Ini akan nanti disondingkan dengan desa lain, nanti berapa banyak catatan plus dan catatan minus yang ada di mereka. Jadi kalau Bapak Ibu di desa Jatilor catatan minusnya 1, kalau di tempat lain lebih dari 1 berarti Bapak Ibu lebih baik. Begitulah kira-kira. Tapi dengan tidak mendoakan bahwa desa lain lebih jelek ya, gitu ya. Ini karena kita harus menyandingkan 3 desa yang ada di Jateng dengan nilai yang sama dari hasil website. Tentunya pasti desa Jatilor berharap lebih baik dari desa yang lain ya kan, gitu ya. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kades ya, kepada Pak Sekdes maupun kepada Pak Kadus dan seluruh perangkat desa di desa Jatilor yang menurut saya luar biasa sekali untuk kerja-kerja keterbukaan. Walaupun tadi saya ngobrol-ngobrol nih dengan Pak siapa Pak tadi? Pak siapa? Pak Dwi ya, Pak Dwi terlalu terbuka kalau menurut saya. Ya, karena justru kami kalau di pusat kita sepertinya saya kasih contoh laporan keuangan kayaknya nggak perlu sampai sedetil itu dan diumumkan ke publik gitu ya, karena kadang-kadang itu kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab gitu. Jadi biasanya kalau laporan keuangan di dalam website itu kita minta hanya garis besarnya saja. Ketika ada orang butuh, dia minta mengajukan permohonan informasi dengan alasan akan digunakan untuk apa. Ini untuk mengantisipasi. Tapi memang kalau terbuka seperti itu ada baiknya juga. Nilai plusnya ya kalau RSM yang abal-abal mau menyerang desa Jatilor, kita udah terbuka nih, lu mau ngapain lagi sih gitu ya kan? Seperti itu. Nah, untuk itu saya atas nama Komisi Informasi Pusat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh perangkat desa maupun masyarakat yang sudah sangat respons sekali untuk keterbukaan informasi di desa Jatilor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh buat desa-desa lainnya yang masih tertutup, bahwa yang namanya keterbukaan informasi itu bukan hal yang mustahil, dan itu justru akan menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan di desa Jatilor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga desa Jatilor jadi yang terbaik.